Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Masadi Firmansyah. Saya dari Politeknik LP3I Jakarta Kampus Tangerang. Nah, di sini saya akan membuatkan suatu tutorial atau panduan praktis mengenai pengolahan data atau pre-processing metode classification dengan algoritma Naive Bayes. Nah, tujuannya yaitu kita nanti akan menggunakan, terutama kita akan menggunakan perhitungannya menggunakan Microsoft Excel dan RapidMiner. Nah, di Microsoft Excel kita akan membuat suatu model, yang dimana model itu akan dijadikan suatu acuan terhadap suatu evaluasi itu. Jadi atribut dengan kategori misalkan VHEIGHT, dia akan termasuk suatu target class atau evaluasinya apa, diterima, tidak diterima, atau bagus, atau bisa sangat bagus. Nah, di sini saya mempunyai dataset car evaluation, yang dimana dataset ini saya dapat dari Kaggle, teman-teman. Nanti saya akan taruh link websitenya di deskripsi. Nah, di sini saya sudah membagi dataset itu menjadi dua, di mana ini termasuk data training untuk membuat suatu model. Jadi nanti model yang kita buat itu belajar dari data training, teman-teman. Dan ada data testing. Nah, data testing ini untuk menguji, yang dimana mengujinya itu kayak membandingkan prediction ini, yang dimana kan prediction ini dari perhitungan model yang kita buat nanti. Nah, sama atau tidak hasil dengan data testingnya. Nah, tujuannya yaitu kita untuk mengukur seberapa besar akurasi yang nanti kita buat. Kalau misalkan akurasi itu besar, kita bisa menentukan layak tidak nih suatu model yang sudah kita buat untuk dijadikan sebagai evaluasi terhadap suatu mobil gitu. Nah, lanjut, di sini saya memiliki 6 atribut dan satu target class, di mana 6 atribut ini terdiri dari beberapa kategori, teman-teman bisa lihat, dan target class evaluasi ini terdiri dari 4 kategori. Nah, langkah pertama untuk membuat suatu model, kita harus menghitung suatu probabilitas. Nah, seperti hal yang saya katakan tadi, yang dimana model ini kan belajar dari data training, jadi kita menghitungnya berdasarkan kayak data training. Nah, dengan menghitung probabilitas, terutama probabilitas target class-nya itu berupa evaluation, jadi kita menghitung seberapa banyak sih unacceptable, kategori yang unacceptable dari data training kita, dari target class data training kita. Kita bisa menggunakan CONIF, teman-teman. CONIF untuk menghitung probabilitas target class itu yang dimana kita menghitung banyaknya jumlah, contohnya unacceptable di sini ada berapa unacceptable dibagi dengan total keseluruhan data, teman-teman. Yang dimana jumlah total keseluruhan datanya itu berupa 1206, teman-teman. Jumlah data dari data training, teman-teman. CONIF kita blok target class-nya, habis itu kita kunci sekali titik koma, maka unacceptable. Jadi kita hanya menghitung dari kolom yang kita blok ini, kita menghitung jumlah yang hanya value-nya, nilainya unacceptable aja, teman-teman. Kita enter. Saya lupa bagi dengan jumlah keseluruhan data training, teman-teman. Kita kunci sekali, enter aja. Nah, kurang lebih hasilnya sebesar 69% unacceptable. Kita tarik ke samping. Nah, untuk acceptable itu sebanyak 22%. Untuk kategori good sama dengan 4%, dan very good sama dengan 4%. Kita lihat apakah hasilnya 100% untuk kayak memastikan aja apakah benar perhitungannya. Kita bisa blok, kita bisa menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan apakah 100%.
Nah, hasilnya berupa 100% ya, teman-teman. Berarti perhitungan yang kita sudah buat itu 100% benar. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu menghitung probabilitas dari setiap atribut. Jadi kan di sini kita mempunyai 6 atribut. Yang dimana 6 atribut ini kita akan hitung probabilitasnya masing-masing. Dan kategorinya dan ketentuan kategorinya juga masing-masing. Kalau misalkan low, terus sama dengan evaluasinya unacceptable, itu ada berapa sih? Jadi kita di sini bisa menggunakan rumus sama dengan CONIF. Oke. Sebelum masuk ke rumus, saya akan menjelaskan mengenai rumus ini. Jadi kita hitung terlebih dahulu ada berapa low sama dengan unacceptable. Setelah itu kita bagi dengan total dari seberapa banyak unacceptable nih. Seberapa banyak sih unacceptable di dalam target kelas evaluasi. Jadi kita bisa gunakan rumus CONIF dibagi nanti dengan CONIF. Di CONIF kita blok dulu atribut buying price-nya, kita kunci sekali. Nah, untuk kunci sekali, 2 kali, 3 kali, teman-teman bisa pelajari ya, bisa lihat tutorial YouTube lainnya, karena jika saya jelaskan itu akan semakin panjang, teman-teman. Kita blok aja kolom, berarti di sini low ya. Low I13 itu sama dengan low. Kita kunci 3 kali. Titik koma, kita blok field evaluation-nya, kita kunci sekali, titik koma, unacceptable. Enter aja. Nah, kurang lebih, kita lupa dibagi. Saya lupa bagi dulu. Jadi bagi CONIF dengan jumlah unacceptable. Ini sorry. Saya lupa masukin rumusnya. CONIF kita enter aja. Kurang lebih sebesar 20%, teman-teman. Kita blok aja langsung. Nah, kenapa nih ada suatu kesalahan, teman-teman? Ininya low, G-nya sama dengan J12, CONIF dibagi CONIF 12. Kenapa dia ditarik? Saya lupa kunci, teman-teman. Saya lupa kunci untuk yang low-nya. Low-nya itu berarti ini kunci 2 kali, teman-teman. 1, 2, 3. Seharusnya kunci 3 kali. Kita tarik aja ke bawah. Kita tentukan apakah dia 100%. Kita gunakan rumus sum. Hasilnya 100%, berarti menandakan perhitungan kita sudah benar 100%, teman-teman. Nah, cara cepatnya kita tinggal Ctrl C aja nih. Kalau misalkan kita sudah membuat model menghitung probabilitas dari atribut buying price, kita Ctrl C, Ctrl V ke probabilitas maintenance, Ctrl V ke probabilitas doors, Ctrl V ke probabilitas person, Ctrl V ke probabilitas lock boot, dan terakhir ke probabilitas safety. Nah, kenapa ini masih 0%? Karena kita belum ganti, teman-teman. Untuk kolomnya kan kita menghitung probabilitas maintenance, berarti kita ganti ke
kolom maintenance ini. Jadi kita hanya mengganti fieldnya, itu berupa 2. Kita cara gampangnya itu menggunakan Ctrl H, setelah itu kita refresh teman-teman. Berarti di sini $A, kan di sini masih $A. Nah, kita ganti ke $B. Kita refresh aja teman-teman. Nah, kita refresh lagi, berarti ini ke doors to di kolom C. Kita refresh. Person to di kolom D. Lockboot to di kolom E. Dan safety to di kolom F. Oke, kita close aja. Setelah itu kita tarik ke samping dan kita tarik ke bawah. Kita copy aja nih ya untuk totalnya supaya cepat. Nah, hasilnya 100% teman-teman. Kita Ctrl V lagi untuk ini. Hasilnya juga 100% untuk probabilitas doors. Nah, langkah baiknya teman-teman belajar dulu cara penggunaan rumusnya sebelum masuk ke melihat tutorial cara menggunakan Microsoft Excel dan RapidMiner. Sama dengan sum sama ini, kita tarik aja, kita kontrol copy aja yang di atas di probabilitas person, terus ini juga kita kontrol V aja ke safety, keamanan. Nah, 1% juga teman-teman. Nah, setelah kita sudah membuat model, mulai dari sudah menghitungkan model dari membuat model ini, atau sudah menghitungkan probabilitas dari setiap atribut dan target kelasnya, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ke tabel prediction teman-teman. Tabel prediction itu yang seperti saya halnya sudah jelaskan di awal, untuk kayak menghasilkan, jadi kita menghitung nih melalui model yang kita sudah buat, dan hasilnya tuh predictionnya apa, apakah acceptable, good atau very good. Nah, itu saya dapat nanti dari perhitungan mana nilai yang paling besar dari 4 kategori target kelas ini. Jika misalkan unacceptable nilainya paling besar, itu yang akan menjadi sebuah class prediction. Berarti class prediction di sini yaitu unacceptable. Nah, cara menghitungnya kayak gimana teman-teman? Nah, kita bisa menggunakan rumus manualnya terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan sama dengan, kita tentukan di sini kan kategorinya VHIGH, berarti VHIGH sama dengan acceptable. Kita ke probabilitas buying price dulu nih. Buying price berarti kan tadi VHIGH sama dengan acceptable. Kita blok yang ini, kita kali dengan atribut maintenance, yaitu berupa kategorinya VHIGH sama dengan unacceptable. Berarti maintenance sama dengan kategori VHIGH sama dengan unacceptable. Kita blok, kita kalikan lagi. Berarti yang ini kan doors 2, persons 2 harus sama dengan unacceptable. Berarti doors 2 dikali personsnya 2 dikali lockboot. Lockbootnya itu small dan safety-nya itu low. Blok. Kita blok lagi safety. Setelah itu kita kalikan dengan jumlah probabilitas dari kategori unacceptable. Jadi target kelas kategori unacceptable itu berapa sih jumlah probabilitasnya? Kita blok aja, kita enter. Nah, kurang lebih kita dapat 0,145. Nah, di sini saya sudah menghitung nih cara manualnya, yaitu berupa 0,00145. Nah, cara cepatnya kita cara gampangnya dan mudah karena kita banyak data testingnya, yaitu lebih dari 1 sampai lebih dari 10. Itu cara manual ini tidak efisien karena akan menghambat waktu. Kita akan
kehabisan waktu gitu. Kita bisa menggunakan yang namanya rumus VLOOKUP teman-teman, sama dengan VLOOKUP. Berarti kita blok ini VHeight, buying fresh VHeight dengan kategori VHeight kita kunci 3 kali, 1, 2, 3. Nah, terus kita tabel array-nya yaitu berupa dari probabilitas buying price kita blok. Nah, kita kunci sekali, titik koma, berarti kita ambil kolom indeksnya yaitu 2. Teman-teman harus mengerti dulu ya dasar-dasar dari rumus yang ada di Excel, seperti if, perhitungan, VLOOKUP, HLOOKUP, dan lain-lain. VLOOKUP lagi, berarti kita ke probabilitas maintenance, kita blok, kita kunci 3 kali, titik koma, berarti tabel array-nya dari probabilitas maintenance. Kita kunci sekali, titik koma lagi, kita ambil kolom indeksnya yaitu di 2, titik koma, kita kalikan lagi VLOOKUP doors, kita kunci 3 kali, titik koma, kita blok tabel array dari probabilitas doors, kita kunci sekali, titik koma, kita ambil indeks kolomnya 2, koma, dikali VLOOKUP lagi, kali probabilitas dari kategori 2 dari target dari atribut persons, kita kunci 3 kali, titik koma, kita ambil tabel array-nya dari probabilitas persons, kunci sekali, 5, 2, kita VLOOKUP lagi, kita kunci 3 kali, dikali titik koma, tabel array-nya kita ambil dari probabilitas lakbut, kunci sekali, titik koma, kolom indeks kolomnya 2, dikali lagi VLOOKUP terakhir yaitu berupa probabilitas safety dengan kategori low, titik koma, kunci sekali, 3 kali maksud saya, terus tabel array-nya yaitu dari probabilitas safety kita kunci sekali, titik koma, ambil indeks kolomnya 2, titik koma, ini jangan lupa titik koma, titik koma, kita bisa hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita kalikan juga teman-teman. Kita kalikan dengan, berarti kan di sini target kelasnya unacceptable, kategori target kelasnya unacceptable. Kita kalikan dengan total probabilitas dari target kelas dengan kategori unacceptable yaitu sebesar 69%. Nah, di sini kita bisa kunci sekali teman-teman. Kunci 2 kali maksud saya, 1, 2. Kita bisa enter lanjut. Kenapa ya teman-teman? Ini saya kurang tutup dulu teman-teman. Kita enter. Nah, hasilnya sama dengan cara yang tadi kita manual ya, 0,145. Nah, setelah itu kita tinggal tarik aja ke samping. Nah, di sini kan yang hanya membedakan kan acceptable tuh ada di indeks kolomnya 2. Kalau misalnya kita pencet, nah, acceptable kan di indeks kolomnya ada di 2 ya, di tabel array-nya. Di 3 maksud saya, acceptable tuh ada di tabel array di kolomnya di 3, di ketiga. Jadi otomatis kita tinggal ganti aja, kita kontrol H lagi, kita buat finwatch-nya berarti titik koma 2, titik koma. Diganti refresh-nya berarti titik koma 3 indeks kolomnya untuk acceptable. Nah, selanjutnya berarti yang 4 nih teman-teman. Replace. Bentar. Bentar ya teman-teman. Terjadi kesalahan kayaknya.
Oke, kita Ctrl H aja, habis itu kita ganti dari 2, set table kan di indeks kolomnya 3, berarti kita tinggal replace. Setelah itu berarti good kan di indeks kolomnya 4. Setelah itu vgood ada di indeks kolomnya 5. Press. Nah, setelah itu kita close, kita tarik aja ke bawah. Caranya klik 2 kali. Itu 2. Nah, dia otomatis akan menghitung sesuai dengan kategorinya. Nanti kita bisa lihat sendiri ya teman-teman. Nanti kita buktikan. Coba, apakah dia mengambil kategori dari line ini, dari row ini? Coba kita buktikan. Kita klik. Oh, bener nih. Berarti dia sudah benar ya. Penggunaan rumusnya. Ininya juga nggak kemana-mana. Oke. Tandanya mungkin udah berhasil. Nah, setelah itu kita cari nih nilai mana yang paling besar. Nah, kalau misalkan kita sudah ketemu nilai yang paling besarnya, berarti nilai yang paling besar itu kita masukkan ke kelas prediction. Kalau misalkan nilainya yang paling besar itu berupa unset table, kita bisa dilihat di sini ya bahwa unset table itu yang memiliki nilai hanya unset table. Berarti kita bisa jadikan unset table ini sebagai kelas prediction. Nah, itu cara manualnya. Untuk kalau misalkan kita mencari satu-satu kan itu sangat ribet. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya rumus indeks, teman-teman. Jadi dia akan mencari nilai yang paling besar dan akan memberi ibaratnya label indeks. Kita bisa menggunakan rumus indeks match. Kita blok yang ingin ditampilkan. Nah, kita kunci 1 kali, teman-teman. Koma, kita gunakan rumus match max, jadi nilai paling tinggi. Nah, kita ambil nih, kurung tutup, titik koma, kita blok lagi. Nah, titik koma 0, kita enter aja. Nah, hasilnya yaitu berupa unacceptable. Bisa terbukti bahwasannya yang hanya memiliki nilai dari 4 kategori ini hanya berupa unacceptable. Jadi unacceptable yang akan menjadi class prediction. Kita bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat dengan hasil data testing. Kan data testing ini 0,3% saya ambil dari keseluruhan data kan. Jadi model ini yang saya buat itu kan belajar dari data training. Dan kita uji model ini ke dalam tabel prediction. Nah, apakah sesuai tabel prediction ini dengan data testing? Nah, di sini kan output pertama itu sesuai dengan dengan data testing dari tabel data predictionnya. Nah, otomatis kayak, oh, berarti benar nih untuk perhitungan yang pertama. Coba kita seret ke bawah. Kurang lebih unacceptable sama dengan unacceptable, data testingnya unacceptable, tabel predictionnya juga unacceptable. Coba ada nih satu yang tidak sama dengan acceptable, jadi data testingnya acceptable sedangkan tabel prediction acceptable, yang dimana kan tabel prediction kan kita buat menggunakan model yang sudah kita buat. Nah, bagaimana nih kalau misalkan ada yang ibaratnya false negatif gitu, true negatif, dimana di sini unacceptable tapi prediction acceptable. Berarti ada suatu kesalahan dong. Apakah bisa dijadikan suatu nantinya sistem pendukung keputusan bagi suatu evaluasi mobil dengan data baru? Nah, caranya kayak gini teman-teman. Kita hitung akurasinya. Berapa besar sih akurasi yang kita dapat? Nah, kita bisa menggunakan pivot table nanti untuk menghitungnya. Caranya, kita blok dulu kolom evaluation, yang dimana kan kolom evaluation ini berupa data testing, sedangkan kolom class prediction ini dari perhitungan model yang kita buat. Jadi, kita tujuannya itu untuk mengetahui seberapa banyak yang true positif dan ada berapa juga yang banyak true negatif. Kita Ctrl Shift bawa aja. Nah, itu kita masuk ke tab insert pivot table. Kita oke. Nah, tujuannya yaitu untuk
membuat satu akurasi, karena ada beberapa yang ibaratnya true negatif, kan itu akan menjadi suatu pertanyaan bagi kita, bagi saya juga gitu. Apakah suatu model ini layak untuk digunakan sebagai sistem pendukung keputusan bagi suatu mobil gitu kan. Jadi kita bisa hitung dengan kita bisa menghitung akurasinya, seberapa besar sih akurasi model yang sudah kita buat. Jika memang kayak besar akurasinya atau bisa jadi 100%, itu kemungkinan layak untuk digunakan. Kita bisa masukkan saja kelas kolom, class prediction ke rows, class prediction lagi ke values, dan evaluation-nya ke kolom. Nah, kurang lebih yang acceptable sama dengan acceptable, true positifnya sama dengan 84. Sedangkan yang good yaitu hanya 5. Unacceptable itu banyak sekali nih, 360. Unacceptable sama dengan unacceptable, itu jumlahnya 360, dan very good-nya sama dengan 6. Nah, cara untuk mendapatkan akurasinya, mengetahui seberapa besar akurasinya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita jumlahkan dulu yang true positifnya, yaitu berupa acceptable sama dengan acceptable, lalu kita bagi dengan total keseluruhan data dari data testing itu. Kita home dulu, sorry. Kita jumlahkan dulu, tutup kurung, buka kurung, lalu tutup kurung. Kita masuk, teman-teman. Nah, kita blok yang ini 84, kita tambahkan dengan good, true positif good, ditambahkan lagi dengan true positif unacceptable, ditambahkan lagi dengan true positif very good. Dan setelah kita jumlahkan 4 kategori ini yang true positifnya saja, lalu kita bagi dengan total keseluruhan data, yaitu berupa 522. Kita blok aja yang ini. Nah, kita enter, teman-teman. Kenapa ini masih ada salah kah? Sebentar, teman-teman, saya cari terlebih dahulu letak kesalahannya. Coba saya hitung ulang sama dengan kurung buka 84 ditambah 5 ditambah 360 ditambah 6 kurung dibagi. Nah, hasilnya 0,871648. Kita jadikan persen aja, teman-teman. Nah, hasilnya akurasi dari suatu model yang kita buat itu sebesar 87,16%. Yang dimana 8 nilai dengan 87,16% itu kan lumayan besar ya. Dan apakah layak atau tidak dijadikan suatu sistem pendukung keputusan nanti suatu modelnya itu tergantung dari suatu pakarnya ya sendiri. Sedangkan kan saya bukan pakar gitu. Dan bisa juga kalau kan di metode classification ini, data mining metode classification kan banyak algoritmanya juga ya. Terdapat decision tree, C berapa saya lupa. Nah, kalau misalkan decision tree lebih tinggi akurasinya dibanding dengan menggunakan algoritma net bias, berarti yang digunakan yaitu berupa pengolahan data menggunakan metode classification dengan algoritma decision tree yang digunakan. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil akurasinya itu sebesar 87,16%. Menurut saya ini sudah cukup, atau model ini sudah layak lah untuk dijadikan sistem pendukung keputusan. Nah, kita bisa buat nih untuk jadi apabila ada data baru masuk, ada data mobil dengan kategorinya masing-masing masuk, itu bisa kita input aja dan hasilnya itu berupa apa sih. Nah, kita bisa menggunakan di sini kita ke data, tab data, terus data validation, kita buat list, kita masukkan ininya, itu berupa low. Nah, oke. Kita blok yang ingin kita tampilkannya itu low, medium, high, dan very high. Kita oke aja. Nah, kebetulan di sini saya sudah nih saya sudah buat. Itu kita tinggal pilih aja medium kah,
low kan. Nah, nanti evaluasi ini akan otomatis dia akan menghitung gitu. Jadi saya Ctrl C aja di sini, Ctrl V. Kenapa salah? Karena dia belum ada nilainya teman-teman. Ctrl V, oke. Kita kasih nilainya nih teman-teman. Ini Ctrl C, berarti ini Ctrl V. Kita ganti aja ini. Berarti kita pindahkan. Nah, dari sini ke safety. Ini ke persons. Maaf, masih ada yang salah nih teman-teman. Ini ke safety, merah ini ke logbook, biru ini ke persons, ungu ini ke doors, ungu tua ini ke maintenance, biru ke buying fresh. Kenapa NA? Karena kita tidak menggunakan if error teman-teman. Jadi dia akan menampilkan NA karena kita belum kasih nilai di sini. Jadi kita bisa kasih nilai dulu terlebih dahulu di sini. 4, 3. Nah, kurang lebih hasilnya itu unacceptable teman-teman. Jadi apabila ada data baru data mobil baru masuk, kita tinggal masukin aja ke sini. Tadi caranya sudah saya tutorial untuk membuat list ini. Low, terus ininya 4, logbooknya besar, safety-nya high, buying price-nya low. Itu dia masih ke dalam unacceptable teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan rapid miner teman-teman. Nah, di rapid miner ini kita membutuhkan beberapa operator dan tentunya beberapa data. Di sini saya sudah mempunyai data testing dan data training. Caranya terutama teman-teman untuk bisa masukin data dari sini kan terutama teman-teman punya datanya di Excel. Jadi kalian masuk ke import data, terus my computer. Setelah itu cari folder file data itu ada di mana. Di sini saya ada data mining, tugas UAS Snap BIOS. Di sini saya cari data training fix. Nah, kita next aja. Di sini teman-teman bisa mengatur mulai dari sheet, karena di sini saya tidak ada sheetnya, otomatis dia akan default. Dan di sini range-nya, kalau cell range-nya kan di sini saya semuanya dari A sampai G saya gunakan, dan define header-nya yaitu dari 1 ya. Karena ini yang akan menjadi headernya. Next saja teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mempunyai dari setiap atributnya hanya 2 kategori, teman-teman bisa ganti change tipenya ke binomial. Namun apabila teman-teman memiliki atributnya itu dari kategorinya lebih dari 3 dari setiap atribut, itu teman-teman ganti menggunakan polinomial. Nah, di sini kan yang menjadi target kelasnya itu berupa evaluasi. Jadi kita bisa berikan label di kolom evaluasi ini, yaitu change rule. Kita berikan label. Oke. Nah, dia akan berubah seperti ini. Ini menandakan bahwa evaluasi ini menjadi suatu target kelas. Kita next aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman pengen naruh datanya itu di mana? Kita taruh aja di data ini. Setelah itu
klik finish. Karena di sini saya sudah menginput data training dan data testing, berarti di sini saya melakukan cancel, teman-teman. Jadi teman-teman gunakan finish ya, klik finish. Nanti dia otomatis akan masuk ke menu ini. Nah, lanjut aja kita masukin data training fixnya dan data testingnya. Teman-teman silakan input lagi ya untuk data testingnya. Tadi saya baru mentutorialkan cara data training. Nah, data testing juga sama. Jadi teman-teman kasih labelnya dan ada berapa kategorinya gitu. Kita di sini membutuhkan operator, terutama yang pertama naib bias. Yang kedua yaitu apply model. Dan yang terakhir yang itu performance. Performance-nya cari yang ini teman-teman nih, tabnya tuh 1 doang. Kita tinggal hubungkan aja nih teman-teman, data training ke naib bias, mode-nya ke mode apply model, terus data testing langsung ke unsable kalau nggak salah ini, terus lab-nya ke performance, langsung ke result, langsung ke Nah, itu kita jalankan saja teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat suatu evaluasi, di mana evaluasi ini kan dari data testing dan prediction ini suatu prediksi yang sudah dihitung gitu oleh apply model ini, operator apply model ini. Jadi dia akan menghitung dan kurang lebih hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Tidak stable. Nah, kita bisa lihat akurasinya. Nah, akurasi di sini sama dengan model yang kita buat di Excel, yang dimana akurasinya yaitu sebesar 87,16% dan di RapidMiner pun sama, hasilnya 87,16%. Mungkin kita bisa lihat di sini untuk ini yang tadi kita buat menggunakan pivot table. Kalau di Microsoft Excel kita bisa yang namanya yaitu ini tuh disebut dengan confusion metric teman-teman. Nah, mungkin cukup dari saya untuk memberikan tutorial ini. Semoga dapat memberi wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi teman-teman yang ingin mempelajari metode klasifikasi dalam data mining, khususnya dengan algoritma naib bias. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.